Selamat datang kembali. Kali ini kita mau coba kupas tuntas satu topik ekonomi yang sering bikin pusing, tapi penting banget nih. Soal depresi inflasi dan krisis mata uang. Betul. Sumber kita kali ini dari pemikiran Ray Dalio, ya, di bukunya Big Debt Crisis. Dia kan banyak banget tuh menganalisis krisis utang. Iya, benar. Dan analisis ini krusial banget kita bahas. Kenapa? Karena krisis jenis ini, si depresi inflasi ini, polanya dampaknya itu beda loh dari resesi biasa. Atau bahkan dari depresi deflasi yang mungkin lebih sering kita dengar gitu ya. Nah, oke. Jadi beda ya? Banget. Memahami bedanya ini penting. Sip. Berarti misi kita jelas ya? Kita mau bongkar nih. Gimana sih krisis kayak gini bisa muncul? Terus dampaknya apa aja? Dan yang penting juga, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Terutama soal gimana negara ngelolanya? Atau ya kadang malah gagal kan? Atau malah memperburuk, ya. Siap nih, kita ulik lebih dalam. Oke, mari kita mulai dari bedanya dulu ya, biar clear. Jadi ada depresi deflasi, nah ini mungkin yang lebih akrab di telinga. Biasanya terjadi kalau utang negara itu mayoritas dalam mata uang lokalnya sendiri. Oke. Pas krisis, suku bunga bisa turun sampai 0. Tapi solusinya seringkali lebih ke restrukturisasi utang. Restrukturisasi itu maksudnya nego ulang syarat utang gitu? Betul, nego ulang. Sama penghematan, potong anggaran. Tapi seringnya kurang stimulus moneter, kurang cetak uang gitulah. Akibatnya apa? Pendapatan turun lebih cepat, jadi beban utang realnya malah kerasa makin berat. Itu deflasi. Oke, kebayang. Nah, sekarang, depresi inflasi, ini gimana bedanya? Kok bisa depresi tapi inflasi? Agak aneh ya kedengarannya? Justru itu, uniknya di situ. Ini seringnya nimpa negara yang ekonominya tuh sangat bergantung sama modal dari luar. Dan juga utangnya banyak dalam mata uang asing. Dolar, euro, yen gitu. Oke. Ketergantungan modal asing sama utang falas ya kuncinya? Tepat. Jadi pas investor asing ini, entah kenapa tiba-tiba narik duitnya atau stop investasi, wah itu langsung double pukulannya. Bukan cuma kredit jadi macet di dalam negeri, tapi nilai tukar mata uangnya itu langsung anjlok. Jatuh bebas. Waduh. Nah, jatuhnya nilai tukar ini yang kemudian nyulut inflasi gila-gilaan. Harga barang impor meroket, semua harga ikut naik. Paham. Jadi ini lingkaran setan ya? Utang falas, modal asing kabur, kurs anjlok, terus inflasi. Menarik banget ini. Coba deh kita bayangin skenario-nya. Awalnya kan pasti enak tuh, modal asing masuk banyak, ekonomi ngebut. Ya, fase bubble kata Dalio. Kelihatannya bagus semua. Tapi ternyata ketergantungan ini jadi bom waktu ya? Persis, begitu anginnya berubah arah, modal mulai seret atau malah keluar. Nah ini masuk fase top terus ke depresi. Negara itu kayak kejebak. Modal asing yang kabur bikin likuiditas, ya ketersediaan duit di pasar, itu kering kerontang. Terus bank sentralnya gimana? Kan biasanya kalau ekonomi lesu, mereka bisa cetak uang buat stimulus. Nah itu masalahnya. Di kasus depresi inflasi ini, bank sentral jadi serba salah. Mau cetak uang lokal lebih banyak, ya percuma. Uang lokal itu nggak bisa dipakai buat bayar utang yang dalam mata uang asing kan? Oh iya bener juga. Malah kalau nekat cetak uang banyak-banyak, nilai tukarnya bisa makin anjlok, inflasinya makin menjadi-jadi. Dilematis banget. Wah, jadi beneran lingkaran setan ini ya? Makin ruwet. Banget. Lingkarannya gini, kurs lokal melemah, utang luar negeri kalau dihitung pakai kurs baru jadi membengkak. Perusahaan, pemerintah yang punya utang falas jadi panik. Mereka buru-buru jual mata uang lokal buat beli falas. Entah buat bayar utang atau sekedar lindung nilai, hedging gitu. Biar nggak rugi makin banyak. Yang mana itu malah bikin kursnya makin jatuh lagi kan? Tepat, makin ditekan kursnya. Ini micu pelarian modal lebih besar lagi. Bukan cuma investor asing, investor lokal pun ikutan bawa kabur duitnya keluar. Harga aset di dalam negeri, kayak saham, properti anjlok, inflasi meroket, kegiatan ekonomi nyaris berhenti. Nah, puncak kepanikan ini yang disebut Dalio fase katarsis. Udah kayak umpaning ya, bersih-bersih tapi menyakitkan. Kebayang sih kacaunya kayak apa. Ada contoh nyata yang parah banget gak dari sejarah? Biar lebih nempel gitu. Wah, ada. Contoh paling sering disebut itu Republik Weimar di Jerman, habis Perang Dunia Pertama. Mereka kan kalah perang. Terus diwajibkan bayar pampasan perang yang jumlahnya gede banget dan harus dalam mata uang asing. Wah, berat itu. Berat banget.
Nah, pemerintah Jerman waktu itu nggak punya cara lain selain ya cetak uang mark terus-terusan buat beli falas, buat bayar pampasan, sama buat biayain negara juga. Akibatnya, Hiperinflasi yang ya ampun legendaris itu, nilai uang mark hancur lebur. Sampai ada cerita orang pakai tumpukan uang buat nyalain tungku api karena lebih murah daripada beli kayu bakar. Harga barang bisa naik dalam hitungan jam. gila. Nggak kebayang hidup di zaman itu. Terus gimana mereka bisa keluar dari mimpi buruk itu? Pasti ada pelajaran penting nih. Banget pelajarannya. Butuh tindakan super drastis dan menyakitkan pastinya. Mereka akhirnya bikin mata uang baru, namanya Rentenmark. Nah, mata uang baru ini dijamin pakai aset real, kayak tanah gitu. Bukan sekedar janji pemerintah. Oh, jadi ada jaminannya ya? Beda sama sebelumnya. Iya. Terus mereka stop total cetak uang buat nutupin defisit anggaran. Pemerintahnya melakukan penghematan besar-besaran, kredit juga diperketat abis-abisan. Pasti berat banget ya buat rakyatnya. Pasti, tapi ya itu pahit di awal, tapi satu-satunya cara buat mulihin kepercayaan. Kepercayaan orang Jerman sendiri sama mata uangnya, dan juga kepercayaan dunia internasional. Oke, ini nunjukin kalau manajemen krisisnya tuh, wah, krusial banget ya. Nggak bisa asal-asalan. Tepat sekali. Di situasi depresi inflasi ini, bank sentral itu kayak jalan di atas tali tipis banget. Mereka mesti nemuin keseimbangan. Di satu sisi, perlu ngebiarin mata uang melemah dikit. Secukupnya aja. Supaya apa? Supaya ekspor jadi lebih murah, lebih kompetitif, bisa bantu ekonomi pulih pelan-pelan. Tapi di sisi lain, Nah, di sisi lain, kebijakan moneternya nggak boleh terlalu longgar. Harus tetap kelihatan cukup ketat. Tujuannya supaya investor asing itu ya masih mau percaya dan mau pegang lagi mata uang negara itu. Investor kan nyari total return yang positif ya. Jadi mereka ngitung potensi keuntungan dari bunga plus potensi untung atau rugi dari perubahan nilai tukar. jadi nggak boleh terlalu lemah juga kursnya ya. Betul. Devaluasi yang kebablasan itu, kata Dalio, efeknya kayak kokain. Stimulasi jangka pendek tapi ngerusak dalam jangka panjang kalau disalahgunakan. Harus pas. Rumit ya nyiimbanginnya. Jadi intinya itu nutup gap antara pemasukan dari luar, pengeluaran keluar, sama bayar utang. Sambil balikin kepercayaan gitu ya. Benar, itu rangkumannya. Menutup ketidakseimbangan neraca pembayaran sambil membangun lagi fondasi kepercayaan pada mata uang dan kebijakan ekonomi. Nggak gampang sama sekali. Oke. Jadi apa nih kesimpulan atau pelajaran utama buat Anda semua yang lagi dengerin? Diskusi kita ini nunjukin banget ya betapa rapuhnya sistem ekonomi kalau terlalu bergantung sama aliran modal asing. Apalagi kalau utangnya banyak dalam mata uang asing. Betul. Ini bukan sekedar angka-angka di layar analis ekonomi kan, tapi dampaknya nyata banget ke kehidupan kita sehari-hari. Harga barang, lapangan kerja, tabungan kita. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan penting ya buat kita renungkan bareng-bareng. Di dunia yang sekarang ini kan ekonominya saling terkait banget nih, globalisasi. Dan banyak negara juga punya beban utang yang nggak kecil. Pertanyaannya jadi, gimana caranya para pembuat kebijakan itu bisa menyeimbangkan antara langkah-langkah yang perlu buat stabilitas jangka panjang, yang mungkin itu tadi, pahit di awal, Kayak penghematan atau kebijakan ketat gitu ya. iya, dengan tekanan politik dan sosial jangka pendek yang biasanya nuntut solusi instan, solusi yang populis mungkin. Dilema yang dihadapi Jerman di Weimar itu antara milih ekonomi ambruk karena penghematan atau nilai uang hancur karena terus nyetak uang. Rasanya kok masih relevan banget ya sampai sekarang. Susah pilihannya. Bener juga. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.